Assalamualaikum. Jumpa lagi di modul literasi numerasi hari keempat, tema 1. Selamat pagi siswa kelas 6. Kamu tampak ceria sekali. Pasti kamu sudah berolahraga dan berdoa pagi ini. Yuk, segeralah menyiapkan buku kerja dan alat tulismu. 1. Apakah di provinsi tempat tinggalmu ada sungai, danau, atau laut? Apa namanya? 2. Apakah di provinsi tempat tinggalmu ada gunung, lembah, atau bukit? Apa namanya? Ayo membaca. Bacalah cerita pendek berikut ini. Berjuang untuk pandai. Ada tamu di rumah siapa ya? Titin mengintip dari balik pintu kamarnya. Ah, ternyata itu Om Gandhi, teman sekolah ibu dulu. Om Gandhi bekerja sebagai guru, sama seperti ibu. Hanya saja Om Gandhi mengajar di Pulau Kepala Burung di Papua. Sepertinya ibu tahu kalau Titin penasaran. Ibu mengenalkan Titin kepada Om Gandhi. Om Gandhi benar mengajar di Papua? Tanya Titin tidak percaya. Titin melirik tas yang dibawa Om Gandhi. Tas rajutan berwarna-warni. Ibu diberi satu sebagai oleh-oleh. Ternyata itu noken, tas khas dari Papua. Iya, Om Gandhi sudah 10 tahun bertugas di sana, jawab Om Gandhi. Ya, Om Gandhi bertugas di daerah terpencil di salah satu kabupaten di Papua. Untuk ke sana, Om Gandhi harus naik speedboat selama 1 jam dengan harga sewa Rp900.000. Selanjutnya harus berjalan kaki selama 2 jam. Walaupun perjuangan ke tempat mengajar cukup jauh dan penuh tantangan, Om Gandhi tidak menyerah. Dia sudah mencintai Papua dan ingin terus mengabdi di sana. Titin melongo membayangkan perjuangan Om Gandhi sebagai guru. Bagaimana murid-murid di sana, Om? Tanya Titin ingin tahu. Dia pernah melihat tayangan di televisi betapa sulitnya anak-anak di sana berjuang untuk sekolah. Om Gandhi menunjukkan foto murid-muridnya dari ponselnya. Titin takjub melihat anak-anak itu. Sepertinya mereka bahagia dan bersemangat belajar meskipun sekolah mereka sangat sederhana. Ternyata murid-murid juga berjuang seperti Om Gandhi untuk menuju sekolah. Rumah mereka jauh dari sekolah. Mereka berjalan kaki menempuh waktu 1 atau 2 jam lebih untuk sampai ke sekolah. Jalanan akan becek dan berlumpur jika hujan. Meski begitu, anak-anak itu tidak patah semangat. Apakah sekolah di sana seperti di sini, Om? Tanya Titin untuk kesekian kalinya. Ah, Titin, banyak sekali pertanyaanmu, Nak, sela ibu. Om Gandhi keberatan ditanyai. Maaf, salah. Om Gandhi tidak keberatan ditanyai. Di tempat Om mengajar, fasilitas sekolahnya belum lengkap. Tidak ada perpustakaan atau ruang komputer. Buku-buku bacaan berasal dari sumbangan banyak orang. Sesekali anak-anak di sana Om ajak belajar menggunakan internet lewat ponsel Om. Itu pun tergantung sinyal. Wah, kasihan sekali ya anak-anak itu. Gumam Titin tidak bisa dibayangkan jika dia ada di posisi mereka. Meski begitu, anak-anak itu tidak patah semangat. Mereka ingin pandai agar kelak menjadi orang sukses, bisa membangun kotanya agar masyarakat di sana lebih sejahtera. Jelas Om Gandhi. Tiba-tiba Titin punya ide. Om,
Bolehkah Titin menyumbangkan buku-buku cerita untuk teman-teman di sana? Om Gandhi tersenyum senang. Tentu saja. Terima kasih Titin. Nanti akan Om sampaikan untuk mereka. Ibu juga senang mendengar rencana Titin yang terpuji itu. Titin langsung beranjak menuju kamarnya. Dipilihnya buku-buku ceritanya yang masih utuh. Buku-buku itu sudah dibacanya semua. Sekarang teman-teman di Papua yang harus membacanya. Titin ingin teman-teman di sana juga bisa menikmati bacaan yang bagus dan bermanfaat. Jawablah pertanyaan berikut di buku kerja atau buku tulismu. 1. Siapa yang mengabdi di Papua? 2. Apa bentuk pengabdiannya? 3. Bagaimana perjuangan anak-anak di pedalaman Papua untuk menuntut ilmu? 4. Tuliskan pokok pikiran paragraf kelima bacaan tersebut. 5. Kalimat mana yang menunjukkan anak-anak Papua tidak putus asa menuntut ilmu? 6. Bagaimana kondisi sekolah di tempat Om Gandhi mengajar? 7. Mengapa Om Gandhi mencintai Papua? 8. Pernahkah kamu mengalami kesulitan saat berangkat sekolah? Ceritakan dengan singkat. 9. Mengapa Titin ingin menyumbangkan buku cerita yang dimilikinya? 10. Jika kamu menjadi Titin, apa yang akan kamu lakukan selain menyumbangkan buku cerita untuk teman-temanmu di daerah terpencil? Ayo menulis. Banyak wilayah di Indonesia yang sudah maju dan modern, namun masih ada daerah yang belum tersentuh kemajuan itu. Itu karena persebaran penduduk yang kurang merata, menyebabkan pembangunan pun kurang merata. Cobalah untuk menyimpulkan isi teks tadi dengan menggunakan pertanyaan panduan berikut. Masalah apa yang sedang dihadapi Titin? Bagaimana cara Titin memecahkannya? Apa yang dilakukan Titin kemudian? Sekarang buatlah karangan 3 paragraf menggunakan pertanyaan panduan tersebut. Jangan lupa untuk memperhatikan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca yang benar. Tuliskan karanganmu itu di buku kerja atau buku tulismu. Ayo berlatih. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Kata-kata ini ada dalam bacaan. Tuliskan di buku kerja atau tulisanmu. Kalian silahkan membuat sebuah kalimat ya dari kata-kata ini. 1. Silahkan kalian buat kalimat dari kata berjuang, noken, mengabdi, terpencil, tantangan, takjub, menempuh, fasilitas, internet, sukses. Kalian boleh membuatnya satu kalimat ya. Jurnal bacaanku. Jangan lupa untuk mencatat judul teks bacaan yang kamu baca hari ini pada jurnal membaca. Refleksiku, setelah kamu menyelesaikan semua kegiatan, jangan lupa mengisi tabel refleksi belajar. Sejauh mana persiapan proyekmu Sabtu nanti? Di bawah ini contoh peta kota yang bisa kamu jadikan contoh untuk membuat peta kotamu sendiri. Karena nanti di hari Sabtu kalian akan diminta membuat peta kota kamu juga. Yaitu kota apa? Ya, betul, kota Bandung. Baik. Selanjutnya, ayo menghitung. Tebak aturannya. Kamu dapat menggunakan operasi hitung sebagai aturannya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian untuk menentukan bilangan akhir. Bahkan kamu dapat menggunakan gabungan dari operasi hitung yang ada. Apa kira-kira aturannya ya? Bila bilangan awalnya 10, bilangan akhirnya 21. Bilangan awalnya 9, bilangan akhirnya 19. Bilangan awalnya 8, bilangan akhirnya tidak diketahui. Coba kalian isi ya aturannya dan juga bilangan-bilangan dari hasil aturan yang kamu temukan. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan seksama. Alun-alun kota.
Tahukah kamu monumen atau patung apa itu? Monumen itu disebut monumen selamat datang. Mengapa disebut demikian? Monumen tersebut menggambarkan lambaian tangan, kemurnian, keramahan, dan bangsa Indonesia yang menyambut kontingen dari utusan partai olahraga di Asian Games pada tahun 1962. Monumen selamat datang yang ada di Jakarta ini dikelilingi air mancur. Bahkan masyarakat kadang menyebutnya Monumen Bundaran Hotel Indonesia atau kita sering mengenal sebagai Monumen Bundaran HI. Dinamakan demikian karena letaknya di dekat Hotel Indonesia. Menurutmu, mengapa ya disebut bundaran? Disebut bundaran Hotel Indonesia selain karena memang bentuknya bundar yang dalam konsep matematika lingkaran. Juga karena setiap kendaraan yang melintas tempat tersebut harus memutari jalan yang melingkar. Apakah ada jalan berbentuk lingkaran di daerahmu? Ayo memahami. Mari berpikir sejenak bagaimanakah cara kita mengukur keliling jalan yang begitu besar. Siapa yang ingin menjadi ilmuwan? Pernahkah kamu mendengar ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes? Dia mencoba melakukan percobaan tentang keliling dan diameter lingkaran loh. Mari kita melakukan percobaan Archimedes dengan air mancur berbentuk lingkaran. Pak Bagus adalah seorang arsitek di kantor pemerintah daerah. Ia memiliki informasi tentang 6 air mancur lingkaran di kantor-kantor desa. Apakah penting memiliki informasi tentang keliling dan diameter air mancur? Pasti. Bagi seorang arsitek seperti Pak Bagus, informasi tersebut dapat membantunya dalam menyiapkan hiasan di sekeliling air mancur. Bacalah informasi yang ada pada tabel berikut. Tabel perbandingan keliling kolam ikan berbentuk lingkaran. Gelas ke-1 kelilingnya 9,4 meter, diameternya 3 meter. Berarti perbandingkan keliling dan diameternya berapa ya? Silahkan diisi ya. Nomor 2, kelilingnya 9,5 meter, diameternya 3 meter. Berarti kelilingnya bagaimana ya? Kalian bisa mengisinya dengan 9,4 meter dibagi 3 meter, 9,5 meter dibagi 3 meter. Lalu kamu tulis jawabannya di kolom perbandingan keliling dan diameter. Kalian bisa menggunakan kalkulator juga loh. 1. Tentukan perbandingan keliling dan diameter. 2. Perhatikan hasil pengukuran pada tabel. Mengapa ukuran keliling kolam dengan diameter yang sama bisa berbeda? Mengapa ya? Jika kamu memperhatikan nilai perbandingan keliling dan diameter, keliling dibagi diameter atau K per D pada tabel tersebut, apakah yang dapat kamu simpulkan? Ketahuilah bahwa percobaan ini merupakan salah satu kegiatan untuk menemukan kembali bilangan pi. Bilangan apa? Pi. Pi merupakan simbol yang digunakan matematikawan untuk mewakili perbandingan keliling dan diameter lingkaran. Perbandingan yang ditemukan dalam bentuk bilangan pecahan 22/7 atau dalam bentuk bilangan desimal 3,14. Nah, perlu kamu ketahui bahwa pi ini bernilai konstan atau tetap. Jadi, jika kamu melihat simbol pi, itu artinya pi sama dengan 22/7 sama dengan 3,14. Untuk mengecek ketepatan jawabanmu tentang hubungan keliling, diameter, dan pi, buka buku paket yang kamu miliki atau sumber bacaan lain. Kalian juga bisa mencari di Google ya. Ayo berlatih. Robi memiliki topi yang alasnya berbentuk lingkaran. Dia akan menghias tepi alasnya dengan rantai manik-manik. Dia mengetahui ukuran diameter lingkaran topinya adalah 15. Berapakah panjang manik-manik yang dia butuhkan? Kamu boleh menghitungnya dengan kalkulator ya. 2.
Lingkaran A memiliki diameter 4 kali diameter lingkaran B. Nah, dari sini kalian pasti lebih tahu ya, diameter mana, ayo, yang memiliki diameter lebih besar. Ya, betul. Tentu saja lingkaran A, karena lingkaran A diameternya 4 kali diameter lingkaran B. Coba sekarang jelaskan hubungan keliling lingkaran A dan keliling lingkaran B. 3. Dita mengikuti pagelaran seni rebana. Kelompoknya memiliki beberapa rebana yang tepiannya sudah mulai usang. Dita memiliki ide untuk melapisi tepian rebana dengan pita berwarna coklat. Dita memiliki pita coklat panjang 2 meter dan berdiameter 12 cm. Kira-kira untuk menutupi rebana yang diameternya 12 kira-kira membutuhkan pita coklat panjang berapa meter ya? Kalian hitung ya, berapa banyak rebana yang dapat dilapisi pita coklat tersebut. Jadi kalian hitunglah kira-kira berapa rebananya memiliki diameter 12, kira-kira untuk 2 meter pita coklat bisa dipakai untuk berapa rebana. Silahkan dicoba ya, dicari ya. Baik, ayo memeriksa, temukan lembar refleksi di halaman akhir buku ini. Besok kamu akan mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran di taman rumah, sekolah, atau taman pusat kota. Tetap semangat untuk besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.